mengenal Tuhan, mengenalkan Allah kepada anak didik kita misalnya. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkemajuan dan unggul dalam konteks sebagai wujud tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar misalnya. Nah, ini visi pendidikan kita misalnya di Muhammadiyah. Maka jangan perlu ngotot untuk kepemilikan skill yang terlalu tinggi, jangan perlu ngotot untuk kepemilikan hard skill, pengetahuan, keterampilan yang terlalu tinggi, sementara mengabaikan dua aspek yang pertama ini, bertakwa dan berakhlakul karim. Bagaimana pola pendidikan yang baik menurut Rasulullah? Pola pendidikan yang baik untuk bisa diterima dengan mudah oleh peserta didik adalah dengan cara apa? Memberikan keteladanan. Itu kata Rasulullah. Pola pendidikan yang paling baik adalah dengan cara apa? Memberikan keteladanan. Jika Bapak Ibu menginginkan anak didik panjenengan sedoyo semuanya masuk kelas tepat waktu, jam 7 masuk kelas tepat waktu, dan jenengan bisa bangga kali itu, berilah keteladanan yang baik. Jika Bapak Ibu menginginkan anak didik panjenengan semuanya berakhlakul karimah, bertutur kata yang baik, berperilaku yang sopan, bertenggang rasa, saling menghormati, berilah contoh perilaku yang baik. Bagaimana caranya menghormati, bagaimana caranya bertutur kata yang baik, bagaimana caranya berperilaku yang baik, bagaimana caranya bertutur kata yang santun. Itu misalnya, itu konsepnya Rasulullah. Bahwa memberikan keteladanan adalah merupakan pola dan metode pendidikan terbaik sepanjang zaman. Itu yang diyakini oleh Muhammadiyah seperti itu. Jadi mau tidak mau sekalian, kita semua apapun backgroundnya, apapun bidang ilmunya, bidang pendidikan dari mesin, dari multimedia, dari apapun itu, bahwa prioritas kita adalah menjadikan lulusan kita bertakwa dan juga berakhlak mulia. Itu prioritas pendidikan Muhammadiyah. Nah, ini sekedar pengingat untuk Bapak Ibu semuanya. Lalu Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah itu dalam menjalankan fungsinya sebagai amal usaha, terutama di bidang pendidikan, itu punya 3 fungsi, Bapak sekalian. Sekolah-sekolah Muhammadiyah, lembaga-lembaga Muhammadiyah di bidang pendidikan didirikan, diselenggarakan untuk menjalankan 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah menjalankan sebuah pendidikan, pembelajaran misalnya, untuk pusat ilmu, pusat teknologi, pusat kajian, dan menyampaikan ilmu terkait dengan mata pelajaran. Fungsi yang kedua adalah sebagai fungsi dakwah misalnya. Lembaga-lembaga Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, di samping sebagai sekolah untuk transfer ilmu, transfer pelajaran, juga difungsikan untuk tempat transfer dakwah. Fungsi dakwah, lembaga pendidikan Muhammadiyah tidak boleh lepas dari cita-cita dan spirit dakwah Muhammadiyah. Jadi dakwah itu harus digulirkan misalnya, terus digaungkan. Dengan cara apa? Tadi memberikan teladan. Kalau kita memiliki keinginan anak didik kita banyak yang aktif di perserikatan, banyak yang terlibat di perserikatan, banyak yang aktif di ranting-ranting, di cabang-cabang, di daerah-daerah, maka mau tidak mau guru-gurunya pun memberikan keteladanan dengan cara apa? Aktif juga di kegiatan perserikatan Muhammadiyah. Itu pola pendidikan di Muhammadiyah. Yang ketiga, di samping fungsi pendidikan dan fungsi dakwah, juga ini ada fungsi untuk pengkaderan. Jadi Bapak sekalian, seperti isu yang setiap kali saya sampaikan beberapa kesempatan, setiap kali akan ada musran, pokoknya hanya orang sedikit, ya, susah untuk mencari orang yang khidmat untuk di perserikatan, karena tahu semua Pak, yang namanya perserikatan itu buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, gak ada duitnya lagi. Sehingga saat musda, sepi Pak, sepi. Maka untuk bisa mencari kader yang baik, dipersiapkan Pak dari amal usaha pendidikan ini. Maka fungsi sekolah Muhammadiyah bukan hanya sekedar fungsi pendidikan dan juga dakwah saja,
tetapi juga untuk fungsi pengkaderan. Kita menginginkan setiap lulusan-lulusan dari sekolah Muhammadiyah paling nggak punya ruh dan spirit Muhammadiyah yang kuat. Syukur-syukur sekian persennya itu ikut terlibat aktif dalam keserikatan. Saya pernah suatu ketika iseng Pak menanyakan ke Pak Alex saat itu. Pak Alex, SMK Muhammadiyah Budakama itu setiap tahun lulusannya berapa Pak? Yang kurang lebih sekitar 250 sampai 300-an. Taruhlah 300 bukan? 300. Sekolah itu udah berapa tahun berdiri? 20 tahun. Jadi 300 kali 20 tahun kan? Berarti ada berapa? 6.000 alumni siswa yang sudah merasakan dididik di Muhammadiyah. Saya tanya lagi, kira-kira 5%-nya ada nggak dari 6.000 itu yang aktif di perserikatan? Ada nggak 5% dari 6.000 itu yang aktif di NA, yang aktif di Pemuda Muhammadiyah, yang aktif di ranting Muhammadiyah, masih aktif di kajian-kajian di desa-desa di ranting-ranting, masih aktif di kegiatan ortom-ortom? Ya karena apa? Karena selama ini Bapak sekalian kita memfungsikan sekolah Muhammadiyah ini hanya sebagai fungsi pendidikan saja Pak. Oleh karena itu mulai saat ini lembaga pendidikan Muhammadiyah harus memiliki tiga fungsi Bapak sekalian. Di samping fungsi pendidikan juga fungsi untuk dakwah, dan yang ketiga adalah fungsi untuk pengkaderan. Mengkader Bapak sekalian. Dari mulai apa? Dengan cara apa? Diaktifkan, diikutsertakan kegiatan HW, diikutsertakan kegiatan IPN, diikutsertakan kegiatan Pak Suci, mungkin aja diwajibkan. Ya, 3 tahun pertama untuk SD misalkan aktif, atau misalkan 3 tahun terakhir untuk SD atau MI aktif di IPN atau di HW atau di Tabak Suci. SMK juga sama, misalkan tahun pertama sekolah di SMK wajib berikutnya ikut ekstrakurikuler Tabak Suci misalnya, ataukah tahun keduanya nanti bisa diberikan pilihan. Jadi salah satu bentuk upaya membuat kader-kader di Muhammadiyah. Saya yakin sekalian, ketika siswa-siswi kita banyak yang lebih mengenal dekat dengan Muhammadiyah, insya Allah tertarik pada Muhammadiyah ini. Gerakan yang cukup modernis Pak, yang sangat modern. Ya, Muhammadiyah itu gerakan sangat modern Pak. Tajdid, ada pembaharuan juga, ya, menyesuaikan perkembangan zaman untuk setiap metode dakwah dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, waktunya nggak banyak. Saya merangkum 4 penguatan ini untuk semuanya ya, untuk SM, untuk SMP, untuk MI. Penguatan pendidikan Muhammadiyah dari berbagai macam dinamika yang ada, maka mungkin sudah saatnya kita menguatkan di beberapa sisi Pak. Ada 4 hal yang mestinya kita kuatkan. Yang pertama yaitu kita memberikan penguatan pembelajaran. Dengan cara apa? Dengan cara improve metode pembelajaran. Diganti lagi Pak caranya, menyesuaikan siapa objek pembelajar kita, siapa siswa kita, usianya berapa. Kalau panjenengan mendikte buku, sementara siswanya sudah terbiasa dengan scroll Instagram, scroll TikTok, scroll YouTube, nggak nyambung Pak. Maka perlu ada improve untuk metode pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Guru-guru juga perlu ditingkatkan kompetensinya. Cara untuk membuat media belajar yang menarik seperti apa, yang interaktif seperti apa, yang tidak membosankan seperti apa. Minimal itu kalau guru-guru sudah bisa membuat metode belajar yang baik atau media belajar yang baik, maka nggak lama jenuh. Seperti itu. Kemudian membuat suasana belajar yang nyaman, orientasinya pada dunia nyata, integrasikan dengan islamisasi sains, ya, atau integrasikan dengan ilmu Islam, dan juga berbasis pada AIK, teknologi informasi dan komunikasi. Penguatan yang kedua sekalian adalah tata kelola. Jadi kita perlu menyusun, pastikan untuk manajemen sekolah, pastikan semua sekolah itu punya SOP yang jelas. SOP untuk menerima siswa baru seperti apa, SOP untuk pencairan dana seperti apa, SOP untuk pelaksanaan UTS seperti apa, untuk UAS seperti itu harus punya misalnya.
punya peraturan-peraturan, punya pedoman kerja, punya mekanisme, punya manajemen sekolah yang baik. Yang standarnya adalah ada POAJ di situ. Setiap kegiatan ada planning, ada organizing, ada accounting, dan juga ada controlling. Untuk semua kegiatan ada dokumen itu, ada dokumen perencanaan, ada dokumen untuk pengelolaan, ada dokumen untuk pelaksanaan, dan juga ada dokumen untuk monitoring dan juga evaluasi. Setiap kegiatan mestinya ada dua itu, ada hal itu. Yang berikutnya penguatan di budaya, Pak. Ya, di budaya disiplin perlu ditingkatkan lagi, Pak. Budaya baca Quran perlu ditingkatkan lagi. Ya, maka pernah saya sampaikan, sebisa mungkin sebelum pembelajaran dimulai itu siswa-siswi diarahkan untuk semuanya membaca Quran. Gak cuma siswa-siswinya saja, Pak, gurunya juga sama. Biar apa? Biar berkah, Pak. Biar ruangan-ruangan ini berkah, sekalian. Biar apa yang disampaikan oleh gurunya itu berpahala dan gampang ditangkap oleh siswanya. Dengan cara apa? Mengawalinya dengan baca Quran, Pak. Kalau gurunya sudah mengawali sesuatu dengan baca Quran, siswanya juga sama, insya Allah barokah, Pak. Barokah insya Allah. Yang kedua, budaya pengajian. Pengajian juga perlu dibudayakan di sekolah. Ya, untuk guru-gurunya, untuk siswanya sama. Ada budaya persyarikat. Ya, kalau kita ingin kader yang kuat, alumni kita banyak kader masuk perserikatan, guru-guru karyawannya juga sama, diarahkan untuk banyak terlibat di perserikatan. Kemudian dan yang lainnya ya, serta budaya berakhlak karimah. Serta yang terakhir bagi sekalian adalah pencitraan. Karena kita sekolah swasta, maka butuh penguatan di pencitraan, butuh branding. Misalkan apa namanya, si A katakanlah memberikan materi pengajian, misalkan Pak Ustadz Rahman memberikan materi pengajian di kegiatan Pemuda Muhammadiyah, maka di branding, Pak, Ustadz Rahman SPD, guru SMK Muhammadiyah Belakang. SMK jangan lepas, Pak, itu personal branding yang bisa mengangkat citra lembaga, misalnya, ya, dan lain sebagainya. Ada yang aktif di PDPM sebagai pengurus, dia sebagai guru SMK Muhammadiyah Belakang, Pak. Jangan dilepas juga itunya. Dan juga terkait dengan pengolahan media publikasi seperti sosial media yang sekarang kita tahu bersama, sekalian. Daripada orang baca spanduk, daripada orang baca billboard, daripada orang baca baliho, orang itu lebih betah ketika membaca di sosial media, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Short video itu yang dikirim via WA lebih gampang dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu pencitraan jadi hal yang penting sekali, Bapak sekalian. Jadi 4 hal ini, Bapak sekalian, yang mesti diperhatikan oleh pengelola usaha media. Dikuatkan, Bapak sekalian, dikuatkan untuk pembelajarannya, metodenya perlu di-improve lagi. Kemudian dikuatkan tata kelolanya, dikuatkan juga untuk budayanya, budaya baca Quran, budaya untuk saling memahami, budaya bersarikat, budaya sholat berjamaah, kemudian juga budaya berakhlak karimah, budaya menghormati dan memahami yang bukan muhrim, Pak. Bahkan diajarkan sejak SD, Pak, sejak MI, ya, dibudayakan yang namanya laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Itu dipahamkan sejak MI, Pak, sehingga siswa paham sejak MI itu. Oh, berarti laki-laki dan perempuan bukan muhrim, maka jangan sentuhan tangan, jangan bersalaman. Demikian juga dengan gurunya, Pak. Kalau bisa, guru laki-laki dengan siswa perempuan yang SD itu sekalipun jangan bersentuhan tangan, bersalaman. Cukup dengan mengisyaratkan tangan saja, misalnya. Dilatih sejak SD, Pak. Sehingga ngerti sampai nanti gede ngerti. Oh, berarti namanya laki-laki dan perempuan itu bukan makhluk. Jadi haram itu disitu. Seperti itu. Itu diajarkan sejak SD, Pak. Itu yang perlu dipahamkan, perlu ditransformasi adalah ini, dikuatkan, Pak. Dan saya share versi PDF-nya ke Bapak Ibu semuanya, biar bisa saling memahami apa-apa penguatan yang perlu dilakukan. Sehingga Bapak sekalian, yang ingin kita hasilkan adalah seperti ini, Bapak sekalian. Ya, ini yang saya dapatkan dari Instagramnya SMK. Nah, cukup membanggakan. 201 bacaan puisi, 203 bacaan puisi,
juara lagi 1 LKS, lomba kompetisi siswa, juara apa namanya ini, pelajar potensial di festival film di Brebes. Ini yang kita harapkan Bu sekalian. Di samping hard skillnya oke, ditunjang dengan soft skill yang bagus, akhlak yang mulia, insya Allah Bu sekalian, Muhammadiyah tidak akan kekurangan kader kalau seandainya pola-pola pendidikan yang diajarkan itu sudah mencontoh pola-pola pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, nanti kita jadi diskusi lebih jauh tentang 4 pola penguatan tadi yang di Muhammadiyah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya